Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo guys. Hai. Ini apa lagi HP ayah? Buka lagi, ulang lagi. Apa ganti topik aja lah? Gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husni Dian dengan 22130009 dari Prodi Teknik Elektro Industri. Kenalkan, nama saya Angelin Angelia dengan NIM 22130007 dari Prodi Teknik Elektro Industri. Nah, di sini kami mau melakukan wawancara lah sesuai dengan tugas pelajaran mata kuliah penyata psikologi dengan materi active listening atau wawancara aktif. Mendengarkan aktif. Yes. Kita mulai. Mari kita mulai. Jadi karena tadi kita kan sholat di Masjid Al-Azhar, jadi karena tadi kami sholat di Masjid Al-Azhar kan, jadi di sana kami melihat suatu peristiwa yang sangat indah lah, dimana salah satu saudara kita ya, dia bergabung dan memilih untuk memeluk agama Islam. Masya Allah banget, Masya Allah banget, luar biasa ya. Jadi di sini kami akan membahas tentang agama, ya gitu, tentang agama. Jadi saya pertama saya akan menanya kepada teman saya sendiri. Jadi menurut kamu Kedengaran ya. Jadi menurut kamu keputusan seseorang buat pindah agama itu bagus apa enggak? Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang bagus karena dia mendapatkan hidayah untuk berubah menjadi seorang yang lebih baik melalui agama Islam gitu. Jadi ya alhamdulillah dia telah diberkati oleh Allah untuk maksudnya didapatkan hidayah dari Allah untuk mengetahui mempelajari agama Islam secara dalam dan menerapkannya untuk sepanjang hidup dia. Semoga dia menjadi mu'alaf yang sungguh luar biasa, menjadi yang lebih baik Dan tetap istiqomah ya. Kalau menurut saya sendiri sih itu juga merupakan suatu hal yang bagus ya. Karena dengan berpindahnya seseorang dan memeluk agama Islam, dan juga saudara kita juga semakin bertambah. Gimana juga dengan berpindahnya seorang ke dalam Islam itu kan sama aja kita tuh kembali ke fitrahnya lagi. Walaupun waktu dia lahir dia tidak memeluk agama Islam itu sendiri. Setelah dia memeluk agama Islam kan dia kembali ke fitrahnya lagi. Dimana di dalam Al-Quran juga dicantumkan kalau agama Islam itu agama yang paling baik kan, yang paling sempurna dari agama-agama sebelumnya. Jadi begitu menurut saya.
Kalau ayah sendiri pernah nggak punya teman beda agama lain selain maksudnya agama yang bukan Islam, dan ayah ingin mengajak kawan tersebut atau biar kawan tuh merangkul kawan itu untuk masuk ke agama Islam? Kalau punya teman yang beda agama ada, cuman buat merangkul dia sendiri masuk ke dalam Islam untuk memeluk agama Islam ya tidak dipaksakan sih, karena kan kita sebagai Islam juga udah dicantumkan dalam Al-Quran kalau untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi dalam Islam itu juga tidak ada paksaan kita harus memeluk Islam atau kita menjelekkan agama lain, juga tidak boleh. Jadi sama sekali dalam Islam tidak ada paksaan. Jadi saya juga tidak memaksa teman saya untuk memeluk agama Islam. Cuman saya masih menerapkan toleransi bersama dengan teman beragama. Bagus. Kalau menurut kamu ada pengalaman atau cerita gitu dengan teman yang beragama? Secara terus terang, saya sebelumnya banyak kawan yang berbeda agama. Saya ada 2 teman yang saya sempat bercerita. Dari sekian banyak kawan aku yang beda agama itu, ada 2 orang yang sempat saya berbicara tentang masalah agama. Jadi kalau salah satu teman saya yang pertama, dia masalah percintaan. Yang kedua, memang kami membahas secara langsung apa perbedaan Yesus dengan Allah gitu. Maksudnya kami membahas tentang agama masing-masing gitu, secara langsung gitu. Kalau yang kawan aku yang pertama tuh, dia punya rasa, maksudnya jatuh cinta kepada seorang wanita, sedangkan wanita itu dia muslim gitu. Jadi karena ya mungkin lah kita orang muslim kan kebanyakan kalau bisa jangan mesti orang tua kita mesti meminta kamu kalau bisa dapet cowok yang muslim kan, yang seiman kan, mesti gitu. Jadi si cewek temen aku ini tadi bilang dari orang tuanya nggak, maksudnya ingin dia masuk Islam gitu. Ya si teman aku ini mau sih dia masuk Islam, cuma dia pertimbangan juga, dia harus memikirkan berbagai risiko untuk kehidupan ke depannya, karena bisa saja dia masuk Islam, entah keluarganya mendukung atau tidak, pasti nanti dia akan dijauhi dari keluarganya apabila dia membela cinta dia demi seseorang wanita, atau dia merelakan cintanya untuk demi keluarganya. Itu yang dia pikirkan ya, itu memang sangat berisiko ya. Karena dia juga kan keluarga dia, ayah dia seorang pendeta atau pastor itu, jadi dia sempat berat juga mikirnya bagaimana, apakah dia harus berpihak atau menjadi mualaf atau tidak. Bagaimana dia sempat bercerita, bingung aku bagaimana ini, cewek aku ini ingin aku masuk Islam. Jadi aku jawab, ya kalau kamu itu ibaratnya jalan hidupmu, dan aku hanya sebatas memberi nasihat. Jikalau itu pilihan, itu adalah hidupmu, itulah pilihanmu.
jika kamu ingin memilih sesuatu pilihan itu dapat menentukan kehidupanmu seterusnya. Jadi dia pada akhirnya yakin dengan agamanya. Jadi karena saya tidak memaksakan dia harus kamu baiknya masuk Islam, tapi kan tidak ya pada akhirnya dia memilih tetap di agamanya karena dia mencintai keluarganya. Ya walaupun mungkin secara tidak langsung aku telah mengajaknya untuk masuk Islam, yang maksudnya memberikan dia pilihan masuk ke Islam atau tidak, tapi dia memilih tetap tinggal di agamanya. Memang tidak ada paksaan sama sekali. Ya, tidak ada paksaan. Dan yang kedua, aku ada kawan. Memang dia dalam pemikiran Islam, pemikiran antara Islam dengan Kristen bagus. Secara pernah ya kami dalam perjalanan kami bisa berbicara tentang saya pernah bertanya padanya, kamu percaya nggak sih kalau Nabi Muhammad itu ada? Saya tanya gitu secara ya sebelumnya itu ada yang membuat kami menjadi membahas itu. Jadi saya tanya, kamu percaya nggak sih kalau Nabi Muhammad itu ada gitu? Ya dia percaya, yakin ada Al-Quran itu benar, maksudnya Al-Quran itu benar, Islam itu benar gitu. Orang Islam, Nabi Muhammad itu ada, semuanya ya dia yakin, dia percaya gitu kan. Cuman ada satu alasan dia mengatakan bahwa misalnya dia tetap di Islam, tetap di Kristen karena katanya dalam suatu mungkin di kitab Injil, di kitab mereka itu Nabi Isa pernah berkata, ibarat kayak Rasulullah itu bersabda, dan Nabi Isa berkata, semua perkataanku dan perbuatanku itu adalah benar, atau begitu, seperti itu. Dan pernah diceritakan bahwa dia juga pernah cerita bahwa Nabi Isa itu pernah berbicara bahwa setelahku ada nabi yang akan menyempurnakan dunia ini atau gimana gitu ya, sejenis itulah ya. Tapi berarti kan Nabi Isa percaya bahwa ada nabi setelahnya yang menyempurnakan agama yang dia bawa ya gitu. Jadi dia pun percaya di kitab Injil pun dia bilang, di kitab Injil pun ada menyebutkan kata Muhammad. Mungkin ada beberapa gitu ya, tapi yakin ini ada menyebutkan Muhammad. Jadi walaupun itu kitab maksudnya kitab ya sudah direvisi ya setiap tahunnya. Cuman kalau yang dari aslinya, dari Nabi Isa, pasti itu udah udah akan mengetahui kedepannya akan ada nabi baru dan ada nabi lain gitu. Kalau sudah menyebutkan nama Muhammad, jadi itu sih. Jadi kawan aku sempat tahu juga, dan dia percaya keberadaan Muhammad. Ya, dia percaya bahwa Al-Quran itu adalah agama penyempurna. Katanya bahwa di Al-Quran itu menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya, semuanya ada di Al-Quran. Jadi di situ kami sempat berbincang-bincang tentang dia. Aku percaya kalau Allah itu ada, tapi aku percaya pada Tuhan Yesus, kata dia. Gitu. Jadi dia juga mempertahankan kepercayaan dia. Ya, gitu lah. Tapi ya sempat kami setidaknya dari situ aku tahu
beginikah dari agama mereka, beginikah dari agamaku gitu. Dan saya pandanganku tentang agama Kristen dan pandangan dia tentang agama Islam. Bagus ya. Ya mungkin itu sih beberapa pengalaman aku dengan kawan yang berbeda agama. Kamu pernah nggak ngerasain mungkin jatuh cinta sama orang yang beda agama gitu? Jatuh cinta secara apa mungkin aku tidak lah ya. Jatuh cinta untuk perasaan itu enggak sih, tapi kalau jatuh cintanya sekedar mengidolakan itu ada. Pernah sih, karena ya aku yang kan di dunia ini, mungkin kalau dari dunia ini prioritas dari kebanyakan negara itu kan agama Kristen. Iya. Maksudnya lebih banyak agama non muslim timbang muslim. Iya. Kalau dari seluruh dunia ya. Jadi kalau kita mengidolakan seseorang itu mungkin saja dia bukan muslim atau dia muslim, itu kan ya nggak tahu lah ya. Ini kayaknya artis nih ya. Ya artis dong, kan namanya mengidolakan ya. Tapi nggak masalah, tapi tetap yang di hati itu tetap Rasulullah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu hanya ibarat idola di dunia, tapi idola di akhirat tetap Rasulullah. Masya Allah. Ya, kalau ayah sendiri gimana tuh? Kalau apa tentang agama sekarang ini misalnya, mungkin katanya agama ini teroris, ada gini gitu. Susah kali pertanyaannya. Ya udah atau gitu. Mungkin pernah dengar nggak yang dulu pernah sering kan gereja waktu setiap Natal gereja terus sering dibom gitu oleh yang katanya orang muslim gitu. Kok kayak menurut ayah itu benar? Terus kayaknya ya cuman orang iseng deh. Orang iseng, tapi membahayakan diri dia sendiri loh. Iseng sih. Iya sih, tibanya kan kayak menjelekkan agama Islam sendiri gitu kan. Sampai-sampai Islam itu sendiri dicap sebagai teroris kan. Iya sih. Itu sih bahayanya ya. Iya, mungkin kesalahpahaman. Mungkin mereka juga salah mendalami suatu ilmu agama gitu. Walaupun dia beragama Islam, cuman dia salah mendalami suatu ilmu itu. Jadi karena salah mendalami ilmu, dia menganggap agama selain Islam itu jelek. Makanya dia tidak menerima adanya agama lain. Dia ngebom gereja, atau dia ikut memasangkan bom kepada dirinya dan dia pergi ke gereja untuk meledakan bom tersebut gitu. Mungkin ada kesalahpahaman dalam dia menuntut ilmu agama Islam itu sendiri. Sejauh ini bagaimana jika berteman dengan orang yang muslim itu? Misalnya tahu dia non muslim dan kita malah ternyata akrab gitu. Akrab itu gimana ya? Saya bertemannya mungkin cara ada nggak kawan itu misalnya misalnya waktu sholat nih, dia ngingetin kita gitu, ngingetin gitu, kamu nggak sholat, atau kamu gimana, kamu puasa, ada nggak? Ada dong, karena juga termasuk teman dekat saya juga sih, teman non muslim ini. Dia juga kadang juga ngingetin kami lah, yang circle saya gitu kan. Circle ya. Dia juga ngingetin, kok kalian nggak sholat katanya gitu loh. Terus kami juga kadang ngingetin dia,
kalau misalnya kami mau pergi jalan-jalan di hari Minggu kan, terus dia bilang, oh saya hari Minggu pergi ke gereja, ada itu, jadi sudah kami maklumin gitu. Kami kerja, kami cari hari lain yang bisa ngumpul gitu. Dia juga welcome sih ke kami, saling toleransi, saling terbuka gitu. Walaupun terkadang ada kami bercanda namanya itu ya, kita suruh dia ayolah gitu gabung ke Islam, kan dia juga tahu kami bercanda, jadi tidak dibawa serius. Walaupun dia juga ngajak kami gitu. Bagus sih. Itu merasa malu nggak sih mereka yang non muslim aja malah ngingetin kita yang muslim untuk ibadah gitu. Enggak sih, enggak ada malu, enggak, cuman ya terharu aja gitu kan. Sebagai teman yang beda agama, dia mampu itu ngingetin kita buat beribadah kepada Tuhan yang berbeda, itu namanya kan. Ya. Indahnya toleransi ya. Berbeda kepercayaan tapi untuk kebersamaan itu luar biasa. Ada juga cowok nih yang deketin aku, dia beda agama, cuman apa ya, dia tetap deketin gitu. Cuman dia juga mau pindah ke agama lain hanya demi cinta, hanya demi perempuan. Dia juga pernah bilang gitu. Kalau bisa dibilang ya, aku masuk SMK sebelum kuliah ini, masuk SMK awal-awal dulu waktu sering ada rapat di sekolah kan. SMK tuh ada seorang siswa yang udah kenal akrab banget sama ayahku kan. Ayahku kan dulu sering dagang di daerah rumah dia gitu. Jadi katanya apa ya, kami memang kalau di sekolah tuh kayak kucing sama anjing, ribut terus gitu. Cuman apa namanya, tapi memang dia memang bukan muslim. Non muslim ya. Tapi ayahku kan dia akrab sama ayahku karena ayahku sering jualan di situ dan ayahku tahu tentang keluarga dia, yang masalah keluarga dia yang ya penuh kerumitan lah. Kalau diceritain ya rumit banget ya. Jadi ayahku sering ngasih apa namanya, ya, bukan aku ria atau apa ya. Ayahku tuh sering bantu dia, misalnya dia ingin membeli dagangan ayahku tapi dia nggak ada uang, sama ayahku dikasih aja, jadi bantu. Jadi di situ ayahku ayahku cerita gitu kan. Apa tanggapan aku kan waktu ayah cerita tuh, ayah rupanya punya anak angkat, aku bilang gitu. Ya padahal aku kalau di sekolah ribut terus sama dia gitu. Ributnya sekadar bercanda lah, nggak ribut berantem nggak. Gitu. Jadi ya di situ kami walaupun apa ya, intinya dalam cerita aku tadi, walaupun dia beda agama, kami tetap mau membantu dia. Dan walaupun aku sama dia ribut gitu, tapi dia tetap mengaku sebagai Islam gitu, seorang Islam. Kadang dia tetap menghargai aku ya. Dia juga kayak ibaratnya mungkin dia merasa berhutang budi, tapi kami tidak keberatan lah sebelumnya telah membantu dia. Kami membantunya dengan ikhlas, ya membantunya walaupun ayahku itu ya sering ya, namanya juga kami juga udah tahu masalah keluarga dia, ya kami sudah seperti keluarga gitu. Walaupun berbeda agama.
Toleransi yang sangat indah. Toleransi harus utama. Ya. Tapi jangan sampai kayak terlalu toleransi gitu ya kan. Kayak misalnya kita sebagai muslim kan di dalam Al-Quran juga dilarang kalau kita sebagai muslim masuk ke dalam gereja gitu kan. Tapi jangan sampai kita mau diajak masuk ke dalam gereja itu juga jadinya bukan toleransi ya, walaupun itu teman kita sendiri yang ngajak, bestie kita lah namanya, ngajak ke gereja. Cuman kita sebagai muslim harus bisa membatasi hal toleransi itu sendiri. Aku boleh ceritanya tentang gerejanya. Apa? Ayahku kan sebelumnya berjualan di daerah rumah kawanku itu tadi, yang dia non muslim. Memang yang lingkungan yang ayahku sering jual, sering keliling itu dia kebanyakan non muslim. Kemungkinan di lingkungan non muslim itu mesti ada gereja kan ya. Nah di gereja itu jadi setiap minggu kan mungkin selalu ramai. Nah, ayahku selalu jualan di situ ya. Mungkin ya ayahku nggak pernah masuk ke gereja juga, cuma di depannya untuk jualan di depan orang. Maksudnya setiap orang selesai beribadah atau mau beribadah atau gimana, pasti ayahku di situ memang dimudahkan rezekinya di situ. Dengan ramai orang ke gereja, banyak yang membeli dagangan ayah gitu. Di situ ya kadang ibu aku sama aku sering ayah pagi-pagi minggu rajin kali. Ibu ngeledekin kan, iyalah ayahmu mau ke gereja gitu. Ke gereja kan cuma sekedar jualan. Pagi-pagi memang sih kalau minggu pagi tuh pagi-pagi udah berangkat, udah rajin. Nah biasanya agak-agak siang baru berangkat jualan pergi. Karena emang rezekinya udah di sana juga. Iya. Walaupun dari yang bukan seiman, walaupun bukan seiman, namanya itu rezeki atau iya. Karena rezeki udah ada, cuman kita aja yang perlu usaha buat nyari jalannya di mana. Jadi ya sebenarnya ayahnya kadang aku sering ngeledekin ayah nih Islam tapi kok ke gereja, rajin kali ke gereja gitu. Jadi setiap minggu rajin kali ke gereja gitu aku bilang. Tapi dalam konteks bercanda ya. Iya, nggak mungkin lah ya sama orang tua sendiri. Kalau dalam keluarga itu dipenuhi dengan canda tawa itu mesti harmonis. Iya, harmonis. Untuk menghidupkan suasana. Iya, daripada sunyi hening gitu kan. Jadi beginilah ya pembahasan kita hari ini. Topik kita hari ini. Mohon maaf jika kami ada mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya, tidak pada tempatnya juga gitu, atau menyinggung pihak manapun. Kami mohon maaf karena kami masih sama-sama belajar. Ya, kami akan terus belajar untuk sukses di masa depan, untuk menjadi yang lebih baik. Oke, sekian dari kami. Belum lagi. Loh, kok gitu? Oh, kirain udah kan. Mana tahu. Jam berapa deh? Dah. Udahlah cukup sekian aja ya. Cukup sekian. Oke. Terima kasih sudah menonton dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya. Dalam kami berbincang-bincang tadi. Oke. Begitulah. Ini hanya ibarat kami menyelesaikan tugas kami sebagai mahasiswa yang baik.
Ya, Udah kami Sekian. akhiri. terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. 26 menit dong. Kedua, hambatan dalam mendengar yang dilakukan rekan kelompok. Jawaban diantaranya yaitu mind reading atau membaca pikiran, di mana kita mencoba mencari tahu yang sebenarnya dipikirkan rekan bicara dan memotong pembicaraannya. Ada juga faktor eksternal, diantaranya karena kita berada di luar ruangan, jadi bunyi kendaraan yang lalu lalang mengganggu pembicaraan yang sedang berlangsung, serta saat kita bicara terkadang melihat entah kemana karena keasikan ngobrol dan itu spontan terjadi. Kedua, hambatan dalam mendengar yang dilakukan rekan kelompok. Jawaban diantaranya yaitu mind reading atau membaca pikiran, di mana kita mencoba mencari tahu yang sebenarnya dipikirkan rekan bicara